Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Syafitrin Nurul Rahmadani dengan NPM 2311080121 dan dua rekan saya Saya Indasari dan NPM 2311080173. dan rekan saya yang satu. Dan dengan saya Rima Melati dengan NPM 2311080210. Di sini kami akan memaparkan materi yang berjudul Komunikasi Antar Budaya yang Efektif. Pertama-tama yang terhormat kepada Bapak Hardian Samasya MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bimbingan Konseling Multikultural. Dan tak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai. Yang pertama, yakni fungsi komunikasi dalam tim multikultural. Berdasarkan model efektivitas tim multikultural Tirmizi, komunikasi dipengaruhi oleh berbagai faktor dan secara signifikan mempengaruhi aspek-aspek penting tim, seperti iklim, kepercayaan, komitmen, kinerja, dan kepuasan anggota. Komunikasi yang efektif dipandang sebagai fondasi utama bagi keberhasilan tim dalam berbagai situasi. Dalam tim multikultural ini, tantangan komunikasi menjadi lebih kompleks karena adanya perbedaan budaya, model mental, bahasa, sehingga keterampilan komunikasi lintas budaya menjadi sangat penting bagi efektivitas individu maupun tim. Baiklah, poin-poin yang dapat kita ambil ini adalah komunikasi sebagai proses tim kunci, yakni model aktivitas tim multikultural Tirmizi mengidentifikasi komunikasi sebagai salah satu proses tim yang penting. Kemudian pengaruh faktor-faktor. Kualitas komunikasi dipengaruhi oleh faktor sosial dan institusional, faktor organisasi, dinamika tim, dan desain tim. Kemudian ada dampak kualitas komunikasi. Komunikasi yang efektif meningkatkan kepercayaan, komitmen, kinerja, dan kepuasan anggota tim. Ada komunikasi sebagai inti tim yang berfungsi sebagai mekanisme utama untuk transfer pengetahuan, informasi, penetapan arahan, pemahaman antar anggota, pengajuan pertanyaan, pengambilan keputusan, tindakan, dan hubungan dalam berbagai jenis tim. Komunikasi ini sebagai komunikasi yang efektif, ditandai dengan penyampaian pesan yang lengkap dan pemahaman yang sesuai dengan maksud pengirim. Kemudian selanjutnya ada modul komunikasi. Komunikasi adalah proses yang rumit dan terus berubah, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengirim, penerima, lingkungan, serta filter pribadi dan budaya. Model komunikasi tradisional menggambarkan bagaimana pesan dari pengirim melewati filternya dan kemudian berhadapan dengan filter penerima yang dipengaruhi oleh preferensi pribadi, nilai-nilai, dan keragaman budaya. Poin yang dapat kita ambil adalah komunikasi itu sebagai proses yang kompleks, melibatkan pengirim, penerima, faktor lingkungan, serta filter pribadi dan budaya mempengaruhi kejelasan pesan. Model komunikasi tradisional menggambarkan komunikasi sebagai proses dinamis dengan pengirim yang menyampaikan pesan melalui media dipengaruhi oleh filter mereka dan diterima oleh penerima yang juga dipengaruhi oleh filter dan menghasilkan efek dan potensi tindakan. Ada filter pribadi dan budaya, mempengaruhi maksud dan interpretasi pesan oleh pengirim dan penerima. Filter ini mencangkup preferensi kepribadian, nilai, dan dimensi keragaman budaya, peningkatan kompleksitas lintas budaya. Perbedaan budaya menambah lapisan dan kapasitas pada filter komunikasi termasuk model mental, prasangka, stereotip, perbedaan bahasa, tingkat animatif, kemudian kecepatan bicara, kelugasan pesan, formalitas, nada suara, dan kedekatan fisik. Selanjutnya ini ada komunikasi formal dan informal. Dua jenis utama komunikasi yang digunakan tim, formal dan informal. Komunikasi formal mengikuti rantai komando resmi dan diberlakukan untuk memenuhi ekspektasi atau protokol organisasi, seperti pengumuman, rencana tertulis, laporan rapat, dan presentasi. Di sisi lain, jaringan komunikasi informal ini seringkali lebih kuat dan merupakan tempat di mana masalah dinegosiasikan, kesejahteraan dicapai, dan keputusan dibuat. Tim yang efektif menggunakan pengaruh mereka melalui saluran informal dan mempercepat hasil, mengatasi rintangan formal, memuaskan kebutuhan sosial organisasi, dan mengkomunikasikan keselarasan dengan tujuan bisnis, dan menghormati dinamika politik sistem. Selanjutnya ada struktur komunikasi yang digunakan oleh tim. 3 struktur komunikasi tim yang umumnya adalah rantai dengan mengikuti hierarki, kemudian ada roda yang terpusat pada pemimpin, dan jaringan semua saluran.
Jaringan semua saluran ini mencakup komunikasi yang bebas. Tim perlu secara sadar memiliki anggota dan ekspektasi organisasi. Struktur yang dipilih harus memfasilitasi pertukaran informasi yang efisien dan pemahaman yang baik. Poin yang kita ambil ini komunikasi tim, yakni ada rantai yang mengikuti hierarki formal, rantai komando, ada komunikasi bergerak naik dan turun secara terpisah. Kemudian ada roda, komunikasi masuk dan keluar melalui pemimpin yang menjadi pusat dan mendistribusikan informasi. Yang terakhir ada jaringan semua saluran. Komunikasi mengalir bebas di antara semua anggota tim dan keluar ke organisasi. Keputusan struktur komunikasi yang disengaja. Tim harus secara eksplisit memutuskan struktur komunikasi yang akan digunakan. Faktor pertimbangan pemilihan struktur, kemudian ada struktur yang efektif, struktur komunikasi yang disukai tim dapat berubah seiring dengan perkembangan tim dan perubahan kebutuhan anggota terkait jarak dan sentralitas. Kemudian selanjutnya ada mode komunikasi. Ada budaya konteks tinggi dan budaya konteks rendah. Budaya konteks tinggi dan rendah ini mempengaruhi komunikasi dalam tim. Budaya konteks tinggi mengandalkan komunikasi nonverbal dan pemahaman implisit berdasarkan sosial dan hubungan. Sementara budaya konteks rendah menekankan komunikasi verbal yang langsung dan eksplisit. Perbedaan ini mempengaruhi gaya komunikasi, alasan komunikasi, dan preferensi mode komunikasi, serta bahkan dinamika pertemuan tim. Selanjutnya ada budaya sebagai cermin. Hefdenberner dan Trompener mengemukakan bahwa budaya berbagi nilai dan konsepsi yang sama tetapi membuat pilihan yang berbeda dalam mengurutkan nilai-nilai tersebut. Beberapa dikotomi nilai budaya yang dibahas itu adalah meliputi universalisme vs partikulisme, kemudian ada individualisme vs kolektivitasme, dan spesifitas vs difus. Individualisme ini menekankan tujuan individu di atas tujuan kelompok. Kemudian spesifitisme itu lebih fokus pada dampak upaya tim terhadap kelompok. Spesifitas vs difus. Spesifitas ini menekankan ketepatan, analisis, dan langsung ke inti. Sedangkan komunikasi ini tuh cenderung langsung dan tegas. Sementara difus ini melihat keseluruhan dan konteks yang lebih besar. Jadi komunikasi ini lebih tidak langsung memberikan petunjuk dan membiarkan interpretasi gaya gender. Kemudian ada keragaman sebagai keuntungan. Model Trompener menunjukkan bahwa keragaman perspektif nilai adalah keuntungan karena setiap organisasi, tiap orientasi dapat melihat apa yang mungkin terlewatkan oleh yang lain. Selanjutnya ada tim virtual dan komunikasi. Tantangan komunikasi dalam tim virtual lintas budaya, terutama ketika tidak ada bahasa ibu yang sama. Meskipun teknologi memfasilitasi kolaborasi, hilangnya isyarat nonverbal dan adanya perbedaan budaya, bahasa, idiom, serta aksen dapat mempersulit pemahaman. Adaptasi dalam berkomunikasi ini beserta pemahaman perbedaan budaya itu menjadi krusial bagi tim virtual. Poin penting yang telah kita ambil adalah tantangan komunikasi tim virtual, yakni berkurangnya isyarat nonverbal akibat penggunaan teknologi, potensi distorsi konteks dan interpretasi, kompleksitas akibat perbedaan bahasa pertama, ekspresi idiomatik dan aksen, kemungkinan asumsi tingkat kesamaan yang tidak akurat. Strategi lintas budaya untuk pertemuan. Kemudian virtual efektif itu menyesuaikan cara berkomunikasi dan memahami agar sesuai dengan budaya yang terlibat. Selanjutnya ada yang mengurangi dampak berkurangnya informasi kontekstual. Tim virtual tuh perlu secara aktif mencari cara untuk menggantikan informasi kontekstual yang hilang. Ada netralisasi keragaman oleh komunikasi elektronik. Komunikasi elektronik itu dapat menghasilkan heterogenitas ide dan opini yang lebih besar. Keragaman yang terlihat dan mendalam cenderung dinetralkan. Ketiadaan isyarat nonverbal ini memungkinkan kontribusi tanpa prasangka email kurang cocok dan pengambilan keputusan yang kompleks. Pemilihan media itu harus mempertimbangkan preferensi dan kompleksitas tugas. Mungkin
Pertimbangan mengenai budaya komunikasi tim. Komunikasi antar budaya yang efektif memerlukan kesadaran, adaptasi, dan upaya proaktif, di mana seiring dengan interaksi lintas budaya, cara berkomunikasi aturan yang mendasari akan terus berubah, menghasilkan pola dan norma baru. Individu dan tim yang terbuka terhadap perubahan ini akan meningkatkan kompetensi dan efektivitas mereka, di mana budaya tim yang terbentuk merupakan hasil dari perpaduan budaya anggotanya dan budaya hibrida. Dan yang inklusif akan menumbuhkan pemahaman bersama. Di awal pembentukan tim, anggota cenderung menggunakan pemahaman budaya masing-masing untuk memprediksi cara berkomunikasi yang efektif, di mana seiring waktu dan budaya akan berkembang terus-menerus dan terdapat beberapa pertimbangan khusus yang perlu dieksplorasi agar individu dan tim menjadi komunikator lintas budaya yang efektif. Adapun memerlukan pertama adaptasi pembelajaran. Komunikasi antar budaya menurut fleksibilitas dan kemampuan untuk belajar serta menyesuaikan diri dengan cara berkomunikasi yang berbeda. Yang kedua, adanya aturan dan pola komunikasi yang tidak statis akan terus berkembang dalam konteks antar budaya. Selanjutnya, manfaat dari hal tersebut adalah individu yang terbuka terhadap perubahan akan meningkatkan kompetensi dan efektivitas komunikasi mereka. Selanjutnya ada budaya hibrida, di mana budaya tim yang menghubungkan berbagai nilai dan norma anggota budaya menciptakan rasa inklusi dan pemahaman. Dan prediksi awal kehidupannya, komunikasi itu, di awal pembentukan tim, anggota akan menggunakan pemahaman budaya untuk memprediksi cara komunikasi yang efektif. Selanjutnya, perkembangan budaya tim tersebut, budaya tim akan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu dan interaksi antar anggota. Selanjutnya, keterbukaan pikiran. Keterbukaan pikiran memainkan peran krusial dalam komunikasi yang efektif, terutama dalam konteks lintas budaya. Sikap ini mengurangi hambatan komunikasi, meningkatkan kolaborasi, dan memicu kreativitas dengan membebaskan diri dari pola pikir konvensional dan mendorong eksplorasi ide-ide baru. Selanjutnya, keterbukaan pikiran juga memfasilitasi kemampuan mendengarkan secara mendalam, memungkinkan identifikasi kesamaan di tengah perbedaan, dan individu yang berpikir secara terbuka cenderung lebih inklusif, menarik, berpengaruh, dan menyenangkan untuk diajak bekerja sama. Refleksi diri penting untuk mengidentifikasi tingkat keburukan pikiran saat ini dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkannya, baik secara individu maupun dalam secara tim. Untuk mengurangi kebisikan dalam filter, keterbukaan pikiran meminimalkan bias dan asumsi yang menghambat pemahaman dalam komunikasi. Selanjutnya, untuk meningkatkan kolaborasi tersebut, sikap terbuka meningkatkan kemampuan dan kemauan untuk bekerja sama dengan orang lain. Selanjutnya, untuk mendorong kreativitas keterbukaan pikiran, kita perlu membebaskan dari pola pikir yang lama dan memungkinkan eksplorasi ide-ide baru. Dan menciptakan inklusi dan kegembiraan, di mana individu yang berpikiran terbuka akan menciptakan lingkungan yang lebih positif dan inklusif. Karakteristik komunikator yang terbuka yang pertama ada luas, mengalir, menarik, berpengaruh, dan menyenangkan untuk diajak bekerja sama. Selanjutnya kita perlu refleksi diri untuk merenungkan tingkat keterbukaan pikiran pribadi dan identifikasi area untuk perbaikan. Kesadaran diri dalam dinamika komunikasi satu ke atas, satu ke bawah. Dinamika one up and one down seringkali muncul dalam komunikasi, terutama dalam konteks perbedaan gaya individu atau identitas kelompok budaya, di mana individu yang berada pada oposisi one up cenderung berkomunikasi dengan cara merendahkan atau mendominasi anggota kelompok, sedangkan one down yang merasa dapat tidak berdaya dan terpinggirkan. Menghargai orang lain berarti mengakui kesetaraan nilai dan hak untuk didengar bagi semua pihak. Kesadaran diri yang melibatkan pemahaman mendalam tentang kepercayaan, perilaku, emosi, dan pengaruh budaya penting untuk mengenali posisi diri dalam dinamika ini dan berinteraksi dengan orang secara lebih setara. Orang yang kesadaran diri mampu memahami dampaknya pada orang lain dan terus berdaya meningkatkan kualitas interaksi mereka, yang dimana kemunculan dinamika one up and one down itu pola komunikasi yang sering muncul dinamika superioritas dan inferioritas dalam hubungan. Selanjutnya, individu dalam posisi one up dapat sadar merendahkan, mendominasi pembicaraan atau mengabaikan kontribusi anggota kelompok one down. Dan kerugian posisi one down itu merasa tidak dikenal, menghadapi aturan komunikasi orang lain, mengalami kerugian psikologis dan praktis, dan serta keterbatasan fungsi. Ketidakseimbangan kekuatan ini, budaya yang dominan menetapkan aturan komunikasi yang menguntungkan kelompok one up. Dan dampak perilaku one up sendiri itu mematikan suara, mengurangi kehadiran kontribusi anggota kelompok one down, dan membuat mereka merasa terpinggirkan atau selalu diperhatikan. Kesadaran diri sebagai kunci memahami sistem kepercayaan, perilaku, emosi, pengkondisian budaya, nilai, pola pikir, keistimewaan, kekuatan, dan kebutuhan pengembangan diri. Jendela Johari sebagai alat kesadaran diri.
Jendela Johari sebagai model kesadaran diri yaitu alat sederhana untuk memahami berbagai aspek informasi tentang diri sendiri dalam hubungannya dengan orang lain. Ada 4 kuadran jendela Johari. Yang pertama ada terbuka, di mana informasi yang diketahui oleh diri sendiri dan orang lain. Yang kedua ada tersembunyi, di mana informasi yang diketahui oleh diri sendiri tapi tidak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya ada titik buta, informasi yang tidak diketahui oleh diri sendiri tetapi diketahui oleh orang lain. Dan yang terakhir ada tidak dikenal, yaitu informasi yang tidak diketahui oleh diri sendiri maupun orang lain. Tujuan kita untuk memperluas area terbuka itu meningkatkan kesadaran diri dan meningkatkan komunikasi yang efektif dengan melalui teknik pengungkapan diri, berbagi informasi tentang diri sendiri untuk memindahkan informasi dari area tersembunyi ke area terbuka. Selanjutnya ada umpan balik, menerima perspektif orang lain untuk mengurangi ukuran titik terbuka. Pentingnya untuk menerima umpan balik dari diri kita sendiri itu untuk mempelajari hal-hal tentang diri yang kita tidak sadari, dan relevansinya terhadap konteks lintas budaya itu sangat penting karena adanya banyak hal yang mungkin tidak disadari dalam interaksi antar budaya. Dan faktor yang mempengaruhi pengumpulan diri ada pertama kewenangan individu, penggunaan latihan, dan pertimbangan budaya. Selanjutnya yang terakhir ada refleksi pribadi. Penting untuk mempertimbangkan jenis informasi apa yang ingin kita bagikan di tempat kerja dan bagaimana latar belakang pribadi serta budaya mempengaruhi preferensi tersebut. Model 3C, pentingnya kesadaran dalam komunikasi antar budaya. Model 3C itu merupakan perspektif tambahan mengenai kompetensi komunikator lintas budaya, di mana terdapat 4 dimensi kompetensi lintas budaya. Yang pertama ada keterampilan interpersonal, yang kedua ada efektivitas tim, yang ketiga ada ketidakpastian budaya, dan keempat ada empati budaya. Pentingnya kesadaran diri mindfulness dalam komunikasi. Komunikasi akan lebih efektif jika dilakukan secara sadar. Tujuan dari komunikasi penuh kesadaran itu agar mudah dipahami dengan jelas, tidak membahayakan hubungan. Pertimbangan dalam komunikasi sadar, efektivitas dengan individu tertentu, kesesuaian budaya, konteks komunikasi, dan latar belakang budaya yang terkenal. Peran perhatian penuh untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dengan sengaja memfokuskan pikiran dan perhatian normal, di mana sikap atau kecenderungan yang membentuk respon terhadap suatu situasi atau memfasilitasi peningkatan keterampilan komunikasi. Pola pikir dan perilaku penting untuk komunikasi antar budaya. Sejumlah pola pikir dan perilaku fundamental dapat meningkatkan kompetensi komunikasi antar berbagai konteks, termasuk antar budaya. Disiplin diri diperlukan untuk menginternalisasi pola pikir ini dan merespon dengan lebih sadar, di mana pola pikir ini membantu mengurangi hambatan komunikasi dan meningkatkan saling pengertian serta rasa hormat. Dan banyak diantaranya mencerminkan budaya konteks yang tinggi, mendorong komunikator untuk memperluas kemampuan mereka untuk dapat melampaui batas budaya konteks rendah, di mana pikiran dan keyakinan mempengaruhi perilaku, sehingga penting untuk mengadopsi pola pikir yang mendukung keingintahuan dan kemampuan menjaga perbedaan budaya. Dan beberapa pola pikir kunci meliputi komitmen pada komunikasi efektif, kesabaran, pengakuan perbedaan, klarifikasi nilai inti, dan fokus pada nilai inti bersama, dan menjadi pembelajar yang penuh rasa ingin tahu. Bahasa Inggris internasional dalam komunikasi antar lintas budaya. Penggunaan bahasa Inggris internasional secara konsisten merupakan cara sederhana dan jelas untuk memfasilitasi komunikasi lintas budaya, di mana, terutama dalam konteks bisnis, terdapat beberapa panduan etis yang dapat diikuti oleh pembicara untuk memastikan pesan mereka yang jelas dan dapat dipahami oleh pendengar yang mungkin tidak memiliki bahasa ibu yang sama. Panduan ini meliputi persiapan pesan, kecepatan bicara yang lebih lambat, dan penggunaan bahasa lugas dan sehari-hari tanpa idiom atau metafora yang sulit diterjemahkan. Struktur kalimat yang sederhana, penggunaan bahasa yang menunjukkan urutan, serta penggunaan pertanyaan langsung, menggunakan kata-kata utuh, dan meminta umpan balik tertulis, memberikan detail deskripsi yang contoh, serta menggunakan rangkuman yang klarifikasi yang secara teratur. Memilih perilaku nonverbal yang sesuai dengan budaya. Perilaku nonverbal termasuk nada suara dan bahasa tubuh memainkan peran yang sangat signifikan dalam komunikasi, di mana bahkan lebih besar daripada kata-kata yang diucapkan. Variasi dalam ekspresi nonverbal sangat dipengaruhi dengan perbedaan budaya, terutama antar budaya dengan konteks tinggi dan rendah. Isyarat dianggap sangat tepat dalam suatu budaya yang sangat tidak pantas atau menyinggung dalam budaya tersebut. Contohnya, termasuk perbedaan dalam preferensi, sentuhan, dan jarak fisik, di mana meskipun senyuman sering dianggap sebagai ekspresi universal, maknanya dan penggunanya untuk menutupi emosi dapat bervariasi, dan pemahaman dan kepekaan terhadap perbedaan budaya dalam komunikasi nonverbal sangat penting untuk interaksi lintas budaya yang efektif. Tangga penyimpulan serta praktik penyelidikan dan advokasi, di mana menggambarkan suatu proses mental dari data hingga tindakan berdasarkan kesimpulan. Pertama, kita memilih data yang dapat diamati. Kedua, kita menafsirkan data yang dipilih.
Dan ketiga, kita membuat asumsi berdasarkan interpretasi. Dan keempat, kita mengembangkan keyakinan dan kita mengambil tindakan berdasarkan keyakinan. Dan dapat menyebabkan kesulitan jika kita tidak mengenali data, asumsi, atau kesimpulan kita. Dan kita membatasi komunikasi dan pemahaman, di mana advokasi sendiri itu berbagi logika dan proses berpikir kita secara terbuka untuk membuat pemikiran transparan yang mengundang orang lain untuk melakukan hal yang sama, memindahkan informasi ke area terbuka jendela jauh hari. Dan kedua, penyelidikan, mengajukan pertanyaan untuk memahami pemikiran orang lain, berbagi sudut pandang, dan bertanya tentang pemikiran mereka. Tujuan advokasi dan penyelidikan yaitu untuk memperlambat proses komunikasi, untuk mengungkap dan menguji asumsi melalui dialog, serta manfaat dari advokasi penyelidikan itu sendiri yang pertama adalah meningkatkan kesadaran diri dan keterbukaan diri, dan kedua, memfasilitasi kerjasama bersama, dan ketiga, memungkinkan tim berbagi untuk menguji emosi. Selanjutnya, ada kekuatan pengungkapan diri. Advokasi mencontohkan kekuatan pengungkapan diri sebagai alat komunikasi, di mana jika tidak digunakan dengan hormat, penyelidikan dapat dijadikan alat kekuasaan yang merugikan, dan tim dapat menggunakan tangga penyimpulan yang didukung oleh advokasi dan penyelidikan untuk meningkatkan pemahaman dan pengambilan keputusan. Alat komunikasi yang ampuh, umpan balik membantu meningkatkan kesadaran diri dan dapat menghasilkan peningkatan kompetensi dan kepercayaan diri. Dalam dunia perbedaan individu, kelompok, dan budaya, umpan balik dapat membantu menjembatani kesenjangan. Umpan balik adalah cara untuk melihat diri Anda melalui mata orang lain, mendapatkan perspektif yang lebih jelas tentang dampak perilaku Anda dari sudut pandang mereka. Umpan balik menjadi secara langsung ketika Anda diberitahu terus terang bahwa apa yang Anda katakan atau lakukan tidak jelas atau bahkan ofensif atau melanggar norma budaya. Terkadang umpan balik lebih tidak langsung. Anda mengetahui bahwa pendengar tidak memahami pesan tersebut. Umpan balik melengkapi putaran komunikasi dan menutup kesenjangan komunikasi. Jika ada, ini membantu Anda mengetahui kapan Anda telah didengar dan dipahami serta kapan Anda meleset. Dalam bentuknya yang tertinggi dirumuskan dengan benar, umpan balik mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Konstruktif. Berikut adalah beberapa pedoman dasar yang dapat digunakan saat memberikan umpan balik. 1. Anda harus memulai dengan memastikan bahwa niat Anda adalah untuk membantu. Jika Anda marah atau memiliki bias terhadap orang lain, carilah cara yang baik untuk menahan diri dari memberikan umpan balik. Jika penerima belum meminta umpan balik secara langsung, mintalah izin untuk memberikan umpan balik. 3. Jelaskan perilaku orang tersebut dan dampaknya secara spesifik. 4. Baik umpan balik itu apresiatif maupun membangun, berikan hanya 1 atau 2 poin. 5. Fokus hanya pada perilaku yang dapat diubah. Jika seseorang memiliki keterbatasan fisik dan berjalan dengan pincang, tidak kontrusif untuk memberikan umpan balik tentang kepincangannya. 7. Berikan umpan balik segera mungkin setelah perilaku yang Anda bicarakan terjadi. 8. Sampaikan pesan dengan cara yang tidak menghakimi, mendeskripsikan perilaku akan memfasilitasi hasil seperti itu. Terakhir, gunakan bahasa nada suara dan perilaku nonverbal yang sopan dan mendukung komunikasi yang jelas. Yang spesifik tentang perilaku untuk mendapatkan umpan balik yang spesifik tentang perilaku. 1. Bersikaplah terbuka dan bernapaslah. Pernapasan yang rileks akan meningkatkan kemampuan Anda untuk mendengarkan dan memahami informasi yang diberikan. 2. Dengarkan dengan saksama untuk sepenuhnya memahami pesan pembicara.
3. Jika perlu, ajukan pertanyaan yang mengklarifikasi komentar pembicara. Anda harus memastikan bahwa pertanyaan tersebut benar-benar pertanyaan yang dimaksud untuk memperdalam atau memperluas pemahaman Anda tentang pesan tersebut. 4. Tanggapi komentar pembicara dengan ucapan terima kasih atas umpan baliknya yang tidak defensif. 5. Terlepas dari diskusi umpan balik, periksalah informasi yang diterima. Jika ada informasi baru, selidikilah validasinya dengan orang lain yang akan memberikan perspektif yang jujur. 6. Tentukan tindakan tepat apapun yang diperlukan oleh umpan balik tersebut. 7. Ketika umpan balik diprakarsai oleh orang lain, Anda dapat memutuskan untuk mendengarkan atau memilih untuk tidak mendengarkan atau apa yang ingin dikatakan orang lain. Cara memberikan dan menerima umpan balik tim. Tim dapat terlibat dalam memberi dan menerima umpan balik sebagai sebuah kelompok. Proses ini dapat dicapai dengan menggunakan pedoman yang disebutkan di atas untuk memberi dan menerima umpan balik. Untuk setiap anggota tim, secara bergilir umpan balik dapat difokuskan pada pertanyaan spesifik dan terbatas atau serangkaian pertanyaan. Selain itu, setiap anggota tim dapat merancang pertanyaan spesifik perilaku mereka sendiri untuk diajukan kepada kelompok. Sekian paparan materi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, selesai.